Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kali ini kita akan mereview ya, ada sebuah reel ya, besutan dari Elito ya, Gold Series tipenya ya, yaitu Elito Genius DX Saltwater Concept ya. Kebetulan yang kita review ini di ukuran 800. Ya, ini untuk Elito Genius DX ini bukan keluaran baru ya, tapi tidak begitu lama. Ya, namun ini saya penasaran ya teman-teman ya, dan pengen sekali mereviewnya sebenarnya ya. Namun baru kali ini bisa terrealisasi. Ya, kenapa ya? Karena ini adalah satu-satunya reel ya dengan ukuran 800, tetapi max dragnya itu di 8 kilo ya teman-teman ya. Kalau dari boxnya ini 8 kilo ya. Kebetulan saya tidak punya pressure gauge ya, seperti itu, pull and push pressure gauge ya. Jadi saya tidak bisa ukur kekuatan dengan pakai tali ya. Namun spesifikasi ya jarang lah ya untuk dragnya ini dia bohong ya. Mudah-mudahan ini benar-benar 8 kilo ya. Ya, kemudian juga ini yang saya penasaran, ini sampai 13.1 seal ball bearing ya. Nanti kita cek seperti apa. Tapi yang pasti ya kalau untuk max drag ini oke sekali ya, 8 kilo. Ya, lanjut ya, kita lihat dulu spesifikasi fitur dari Elito ini Genius DX ya. Di box informationnya, interchangeable handle ya, jadi handlenya bisa kanan kiri, smooth operation, saltwater seal ya, ada sealnya, front drag, kemudian instant reverse, computerized system, power handle, air rotor ya, rotornya ringan nih ya, graphite body dan V-shape spool ya. Ya, untuk spesifikasinya ya, modelnya hanya ada dua, di 500 dan 800. Kemudian gear rasionya di 5.2/1, max dragnya 5 kilo yang untuk ukuran 500, 808 kilo. Kemudian dia juga punya spek high teknologi, excellent and reliable quality, high output, safe and quiet operation. Kemudian spesifikasi seal ball bearing ya, berarti ball bearing tertutup, desain di Indonesia. Ya, untuk harga ini dibanderol di online shop di harga 180 ribuan ya, dan saya pikir sih ini worth it ya kalau memang sesuai dengan spek dan hal-hal fitur lainnya yang dia berikan ya. Oke, langsung saja kita review dari Reel Genius DX Saltwater Concept dari Elito model Gold Series. Ya, penampakannya ya mewah ya teman-teman ya, mewah, walaupun di boxnya ini hanya ada reel dan handle saja ya, tidak ada yang lain, tapi sekali pandang ini mewah, mirip-mirip Maturity ya, mirip-mirip Maturity, tapi ini ukuran kecil ya teman-teman ya, Ryobi Maturity seperti itu. Oke, kita rapikan saja dulu ya. Ini handlenya masih belum single piece ya. Oke. Ya, penampakan dari Reel Elito Genius DX. Ya. Untuk warnanya ya teman-teman ya. Warnanya ini dominan warna hitam, kemudian ada list gold ya di bagian dalam spool dan di bagian body spool ya. Ya, untuk bodinya ini sudah graphite body, graphite rotor ya. Untuk ininya, spoolnya ini aluminium spool, kemudian aluminium handle, begitupun dengan knob handlenya juga sudah aluminium ya. Untuk knob handlenya sudah aluminium dan dikasih accent warna gold ya. Ya, untuk cover bawah T-bodinya ini dikasih warna grey abu-abu, kemudian cap handle juga warna abu-abu. Oke, sebelum kita mulai ya, kita coba timbang dulu ya berat dari Reel Elito Genius DX ukuran 800 ya. Beratnya ada di 149 gram ya teman-teman ya. Ya, untuk gear rasionya ini 5.2/1 ya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ya.
5.2 yang seperti itulah ya. Ya, langsung kita coba dulu ya untuk dari putaran reel Elite jenis DX. Ya, ini lumayan lah ya. Lumayan, tidak begitu smooth. Ya, padahal di 13.1 ball bearing ya. Saya khawatir ini bukan 13+1 ya teman-teman ya. Karena putarannya tiba-tiba berhenti ya. Ya, bukan hanya dilihat dari jumlah ball bearingnya ya teman-teman ya, tetapi banyak sekali hal yang mempengaruhi ya. Terutama di bagian slider ya. Slider guardnya dia pakai penampang atau tidak. Kalau pakai penampang jelas ini tidak smooth. Oke, dan bisa juga grease ya. Kebanyakan grease juga bisa bikin dia tidak smooth. Oke. Kita coba dengar suara klikernya ya. Klikernya kecil ya. Kecil, tidak besar ya. Untuk ukuran 800 wajar-wajar lah ya. Oke, sekarang kita coba buka untuk drag klikernya ya, kita lihat dulu drag knobnya. Dia kasih grease-nya banyak sekali ya teman-teman ya di sini. Sebenarnya ini tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Kalau untuk pakai grease itu ya sedikit saja. Yang penting semuanya kena ya, seluruh bagian kena. Sebenarnya seperti itu saja kalau kasih grease. Untuk kandungan ferrit dari drag knob-nya ya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi ini benar ya, saltwater concept ya, saltwater concept ya. Jadi saltwater concept itu sebenarnya bukan pakai seal ya. Saya ulangi lagi ya, berkali-kali saya ulangin di konten saya yang sebelum-sebelumnya. Kalau pakai seal itu namanya waterproof, water protection atau water resistant ya. Jadi hanya untuk melindungi dari cipratan air. Baik itu air laut maupun air tawar fresh water. Itu adalah water protection concept ya, atau water resistant. Tapi kalau salt water itu lebih ke bahan material ya teman-teman. Kenapa? Karena air laut itu membuat logam ya, itu lebih mudah teroksidasi. Jadi kenapa dikatakan salt water concept ya, seharusnya bahan materialnya harus menggunakan bahan logam yang tidak mudah teroksidasi. Nah, kenapa kalau kita pakai magnet ya, sebenarnya bukan soal magnetnya. Kita ini hanya ingin melihat apakah dia kandungan ferritnya ada atau tidak. Kenapa? Karena kalau di bahan logam, ferrit itu lebih mudah teroksidasi, sehingga mengakibatkan korosi. Ada juga yang teroksidasi tapi tidak korosi ya teman-teman ya. Jadi tolong dibedakan ya teroksidasi dengan korosi ya. Kalau teroksidasi itu bisa menyebabkan korosi dan ada yang tidak menyebabkan korosi. Karena arti dari teroksidasi ya sebenarnya itu adalah perubahan bentuk dari wujud aslinya. Jadi ya kalau dia wujud aslinya berubah menjadi berkarat ya itu berarti korosi. Tapi ada juga yang teroksidasi tidak berkarat ya, hanya dia bentuknya berubah. Bisa memuai ataupun berubah bentuk menjadi yang lainnya ya seperti itu. Ya, kita lihat dulu dari bagian dragnya ya. Ya, ini simple sekali ya, dia pakai pen stoppernya ya, kawat stoppernya dia sederhana sekali dan banyak sekali grease ya. Oke, kita lihat apakah untuk kawat stoppernya dia ada kandungan ferrit. Ada ya teman-teman ya. Oke, tidak masalah. Kita lihat dulu untuk bagian dari drag washer maupun dari key washernya. Ya, dia ada 1, 2, 3 ya, dia ada 3 key washer ya dan 3 drag washer dari bahan felt ya. Oke,
Kita cek ya apakah dia ada kandungan ferrit. Untuk key washernya ya ada ya. Jadi ini mudah teroksidasi ya nantinya. Ya cuman semuanya tergantung perawatan ya teman-teman ya. Semuanya balik-balik ke perawatan. Kalau dirawat ya saya pakai aja Daiwa itu nggak saltwater concept ya, dalam artian kandungan ferritnya ada ya, aman-aman saja ya, mancing di laut, casting ya, ngoyok ya istilahnya, kalau itu turun ya, turun setengah badan ya aman-aman saja ya, karena habis itu saya langsung cuci, saya bilas dengan air hangat, kemudian saya keringkan di bawah terik matahari, selesai, seperti itu saja ya. Ini untuk model spoolnya ya. Ya masih model lama untuk plat clickernya. Oke, lanjut ya ke bagian clicker. Ini masih clicker standar ya, hanya ada gear clicker dan ada satu spacer ya. Kita buka, di sini tidak ada seal ya, jadi sealnya hanya ada satu di drag knob. Coba saya buka di handle ya, di handle. Oke, di handle ada sealnya ya teman-teman, ini bisa kelihatan ada sealnya ya, rubber seal, jadi ada dua ya. Kemudian di cap handle ya, di cap handle juga ada ya satu ya, ada seal o-ring ya, ini bisa teman-teman lihat nih, seal o-ringnya ada satu ya, jadi tiga ya, tiga waterproofnya ya, water resistantnya ya. Untuk bagian rotor ya, kita lihat dulu untuk bagian rotor ya. Bagian rotor bahan grafit, ini lumayan keras ya, untuk bodinya bagus nih ya. Untuk bell arm assembly ya, oke ya, ini keras ya, cocok untuk casting ya. Springnya ini durable spring yang keras. Kemudian kita coba cek dulu untuk bagian line roller ya. Sekalian kita lihat apakah di sini ada bearing atau tidak ya teman-teman ya. Oke, ternyata kosong ya teman-teman. Kita singkirkan ya. Kita selanjutnya ke bagian main shaft ya. Ini main shaftnya ya. Main shaftnya pun ada kandungan ferrit ya teman-teman ya. Ya, ada kandungan ferritnya. Ini one way clutchnya kebuka ya teman-teman, bisa lihat di sini, risiko sekali ya, risiko sekali. Jadi ini bukan saltwater concept ya, ini lebih tepatnya waterproof ya, karena ada 3 titik ya, dan itu juga hanya 3 titik ya, sangat sedikit sekali. Dan di sini kita belum temukan ball bearing ya, sama sekali kita tidak temukan ball bearing dari tadi ya. Oke ya, kita angkat ya pinion gear, dan di sini ada satu ball bearing ya, satu ball bearing ya, satu ball bearing, seal ball bearing ya, satu. Kemudian ini one way clutchnya ya. Oke, baru kita temukan satu ya, satu ball bearing. Oke, selanjutnya kita buka untuk T-body ya teman-teman ya. Ini buka side plate-nya dulu. Ya. Ya, kita lihat ya untuk penampakan dari drive gear ya, ada satu ball bearing, seal ball bearing ya di atas dari main gear atau drive gear ini ya. Kemudian kita coba cabut ya. Oke, di bagian bawah juga ada, jadi di bagian bawah juga ada seal ball bearing ya. Jumlahnya jadi di sini sudah ada 3 ya teman-teman ya, di atas pinion. Kemudian di bagian atas dari drive gear 2.
Kemudian di bagian bawah drive gear ini, di bagian bawah main gear ini 3, ini ada 1. Kemudian kita cek saja dulu ya di osilator apakah ada atau tidak. Ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, dia hanya slider guide-nya ya. Untuk penampangnya ini belum pakai pin slider, tapi masih pakai penampang saja. Jadi gesekan itu ya sepanjang dari penampang ini ya, dari cover slider ini ya. Cover slider ini sepanjang jalan ya dia naik turun ya, semakin banyak gesekan ya, makanya dia tidak smooth. Kalau mau smooth itu wajib pakai pin slider ya, harusnya. Oke. Ya, tidak ada ya bearing. Tidak ada bearing ya. Jadi kalau produk low end ini yang paling jujur ya, kalau dari review saya itu Kaizen ya teman-teman ya. Dia tulis apa adanya ya untuk bearing. Ya saya nggak perlu buka lah ya di handle ini ya. Di handle ini nggak perlu buka, yang jelas jumlahnya tidak akan mungkin lebih ya. Tetapi yang jelas ini tidak akan mungkin 31 ya, ini aja baru 3. Ya, kita lihat dulu ya dari boxnya, kemudian kita compare ya dengan realnya seperti apa ya untuk seal ya. Sealnya pertama ada di bagian drag knob ya, ini ada 1 rubber seal, kemudian juga di handle, ini 2, dan di cap handle 3, berarti sealnya itu ada 3 ya, waterproofnya ada 3 titik. Ya, kemudian untuk bagian bearing ya kita lihat. Pertama ada di bagian atas dari one way clutch ya, 1 bearing, seal ball bearing, kemudian 2 di bagian atas main gear, drive gear, dan di bagian bawah drive gear atau main gear ini ya bisa dilihat ini. Ya, ini ada 3. Ya, jadi ini untuk bearing hanya ada 3 plus 1 ya, plus 1 yang ada di one way clutch ya. Ya untuk secara overall ya di harga 180.000 ya, mungkin kelebihannya ya teman-teman bisa lihat ya. Menurut saya sih hanya ada 1 kelebihan ya di Elito Genius DX ini ya teman-teman. Dia punya max drag itu 8 kilo, walaupun tidak saya ukur ya seperti apa push and pull guide-nya ya. Pull guards-nya ya memang tidak saya ukur ya, tapi saya sih punya keyakinan ya. Kenapa ya? Karena teman-teman bisa lihat ya, ini bentuk dari main gear atau drive gear ini ya. Walaupun dia kecil, tapi untuk struktur desainnya ya dia modelnya dibuat palang seperti ini ya. Ya demikian dulu ya review singkat dari Real Genius DX besutan Elito untuk tipe Gold Series. Buat teman-teman ikuti terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.